Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, TNI sangat berjasa dalam mengusir penjajah dari tanah air. Sejak saat itulah TNI tidak dapat dipisahkan dari NKRI dan memiliki sejarah tersembunyi yang tidak diketahui orang-orang. Tahukah kalian siapa yang membentuk TNI? Mari kita bongkar sejarah. Di awal kemerdekaannya, Indonesia tidak memiliki tentara. Setelah 2 bulan kemudian barulah dibentuk tentara. Tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan nama TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Nah, dengan dibentuknya TKR, negara Indonesia sudah punya tentara. Tanggal 10 Oktober diumumkanlah jumlah Tentara Keamanan Rakyat di Jawa, belum Sumatera dan daerah lainnya. Ternyata ada 10 divisi. Satu divisi isinya 10.000 prajurit, terdiri dari 3 resimen dan 15 batalion. Artinya 10 divisi TKR, jumlahnya 100.000 pasukan. Itu TKR pertama, yang kemudian menjadi cikal bakal TNI. Dari pernyataan data TKR yang dikeluarkan pemerintah tanggal 10 Oktober 1945, diketahui bahwa komandan divisi TKR pertama itu adalah Kolonel Kiai Haji Sampun, pengasuh Pondok Pesantren Banten. Komandan divisi ketiga adalah Kolonel Kiai Haji Arwiji Kartawinata di Tasikmalaya. Sampai tingkat resimen sama. Resimen 17 dipimpin Letnan Kolonel Kiai Haji Iskandar Idris. Resimen 8 dipimpin Letnan Kolonel Kiai Haji Yunus Anis dengan komandan batalion. Komandan batalion TKR Malang dipimpin Mayor Kiai Haji Iskandar Sulaiman. Siapakah Kiai Iskandar Sulaiman ini? Beliau saat itu jabatannya Rais Suriah NU Kabupaten Malang. Terdiri dari para kiai, lihatlah komandan divisi pertama TKR, Kolonel Kiai Haji Sampun. Ia ternyata pensiunan brigadir jenderal. Jadi banyak kiai-kiai yang pensiunan brigadir jenderal. Inilah sejarah yang selama ini ditutupi. Nah, dari situ kita bisa mengetahui kenapa TKR waktu itu banyak dipimpin para kiai. Karena hanya para kiai dari pesantren dengan santri-santrinya yang mau berjuang sebagai militer tanpa bayaran. Tentara saat itu tidak dibayar. Dibayar dari mana? Baru juga merdeka. Jadi ya jelaslah nggak ada uang. Jadi tentara itu baru menerima bayaran sekitar tahun 1950-an. Selama tahun 1945 sampai perjuangan 1950, itu tidak ada bayaran sama sekali. Dan yang mau melakukan itu hanya para kiai dengan tentara Hizbullah serta para laskar. Begitulah faktanya. Dan kita juga tahu jabatan Panglima TNI pertama diamanatkan kepada Jenderal Sudirman. Dia adalah seorang yang hidup di lingkungan priai, kemudian menyandang gelar sebagai Raden. Jenderal Sudirman memiliki latar pendidikan agama Islam yang sangat kental. Dia pernah aktif di organisasi Islam Muhammadiyah, dan ia juga seseorang yang religius. Melihat dari sejarah tersebut, maka agak aneh kalau sekarang TNI diadu domba dengan ulama. Seharusnya TNI bersatu dengan ulama. Biar bagaimanapun ulama sangat berjasa terhadap TNI pada masa penjajahan dulu.